Last flare is fired. 0 minus 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, now. (14 Agustus 1945) Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. This program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. Mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini adalah untuk membahas rencana kita memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah kita masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kalian semua. Apa itu? Saudara-saudara, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar itu dari radio BBC London. Oleh karena itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang membahagiakan kita semua. Tapi yang saya bingungkan tentang kekosongan kekuasaan itu maksudnya apa? Maksudnya itu Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita ini karena telah menyerah kepada Sekutu. Oleh karena itu terjadi kekosongan kekuasaan. Ya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan Indonesia? Baiklah, saya setuju. Bagaimana jika besok kita ke rumah Soekarno? Bagaimana pemerintah? Setuju? 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 Setuju. Tapi jangan sampai ada campur tangan Jepang dalam proklamasi ini. Kenapa kau berpendapat demikian? Karena PPKI itu adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi ini. Maka dari itu, kita harus menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena proklamasi kita yang susun sendiri. Kalau begitu, kita harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan mengutus golongan muda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Ada hal penting yang ingin kami sampaikan. Baiklah, silakan masuk. Silakan. Silakan, Bu. Ada maksud apa saudara-saudara dalam kemari? Saya mendengar bahwa Jepang kalah dari Sekutu dari radio BBC. Maka dari itu kami para golongan muda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun proklamasi. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI. PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan itu harus berasal dari rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Bukan begitu.
seharusnya kita membahas hal ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Mereka berjanji memberikan kemerdekaan pada kita pada tanggal 27 nanti. Tapi Bung, apa kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia? Tidak Bung, kita bisa melakukannya sendiri. Kita hanya harus bangkit untuk proklamirkan kemerdekaan sendiri. Kenapa harus nunggu dari Jepang? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kalian jelaskan padaku, mana kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Apa tindakan kalian jika terjadi pertumpahan darah? Apa cara kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak? Dan bagaimana cara kalian untuk mempertahankan kemerdekaan kita? Tapi Bung, makin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, makin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan setelah jam 5 sore nanti. Baiklah, terima kasih banyak sudah menerima usulan kami. Saya akan mengumpulkan para pemuda lain untuk menghadiri acara proklamasi tersebut. Baiklah. Silakan. Setelah keempat tokoh tersebut berpamitan kepada Soekarno, mereka segera mengumumkan ke pemuda-pemuda lainnya bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilangsungkan sore nanti. Sultan Syahrir bahkan menginstruksikan kepada pemuda yang bekerja di kantor berita Jepang untuk bergerak lebih cepat dalam menyiarkan pengumuman tentang proklamasi kemerdekaan. Setelah menunggu lama, Soekarno mengabarkan penundaan proklamasi. Hal ini menyebabkan para pemuda kecewa dan murka, terutama Syahrir. Anda telah mengecewakan kami. Anda sudah berjanji untuk memproklamasikan kemerdekaan hari ini. Mana buktinya? Tenang anak muda, tenang. Bagaimana saya bisa tenang? Saya mengerti apa maksud Anda. Namun hal ini sebaiknya dibicarakan dalam sidang PPKI, bukan sekarang. Kami tidak mau menunggu PPKI. PPKI itu dari Jepang. Mereka tidak mungkin mau melepas kita secepat itu. Dengar ya Bung, jika Anda tidak segera memproklamasikan kemerdekaan, maka akan segera terjadi pertumpahan darah esok harinya. Jika saudara mengira saudara telah siap dan sanggup memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan sendiri? Karena kalian adalah pemimpin negara ini. Kami anak muda tidak punya hak untuk melakukan hal sebesar itu. Jika kalian memang tidak punya banyak hak sebagai anak muda, apa hak kalian mengancam kami? Karena revolusi berada di tangan kami sekarang. Baiklah. Namun saya akan membahasnya dengan para golongan tua terlebih dahulu. Saya tidak berani mengambil keputusan sebesar ini sendirian. Bagaimana ini? Golongan pemuda menuntut agar kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan semuanya dalam matang agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dirundingkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Namun mereka sudah menuntut keras agar kita memproklamasikan kemerdekaan. Mereka bahkan mengancam akan terjadi pertumpahan darah. Apa kalian siap menerima resikonya? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus berpikir ke masa depan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Baiklah, Bung. Meski berat hati dengan keputusan golongan tua,
para pemuda tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Begini, nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui keputusan kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali. Adakah saran dari kalian, saudara-saudaraku? Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar mereka terbebas dari pengaruh Jepang? Itu ide yang cemerlang, Bung. Tapi, kemana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana jika di Rengas Dengklok? Di suatu kota di Kawadanan di Karawang. Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Churancho Subeno dan letaknya juga di bawah komando peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Raidan di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Baiklah, jika begitu saya akan menelpon Subeno untuk memberitahu kedatangan kita. Assalamualaikum Bung Subeno. Waalaikumsalam, Bung. Ada apa Anda menelpon? Ya, jadi begini. Kami telah minta Bung Karno untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Namun para golongan tua menolak. Penculikan? Ini keputusan yang tidak baik, Darwis. Menculik pemimpin negara sama saja dengan pemberontakan. Sayangnya hanya itu yang bisa kita lakukan agar kita bisa merdeka. Baiklah. Apa yang bisa saya bantu? Kami ingin bawa Bung Karno ke Rengas Dengklok. Bisakah Anda mencarikan tempat untuk menahan mereka? Kalian bisa menahan mereka di rumah Jauh Kisiong. Saya akan mengawal kalian selama penculikan. Baiklah, terima kasih Bung. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Keesokan harinya, para golongan pemuda mendatangi rumah Insinyur Soekarno untuk melaksanakan misi mereka menculik Insinyur Soekarno dan Muhatta. Ayo ikut kami sekarang juga. Mengapa saya harus ikut dengan kalian? Sudah, jangan banyak bicara, ayo ikut dengan kami. Lancang sekali Anda dengan orang tua. Anda selalu berbicara ingin memerdekakan Indonesia, jadi ayo ikut kami. Tidak, hal ini sebaiknya dijauhkan dan dirapatkan kembali dalam rapat PPKI. Ada apa ini? Para pemuda ingin membawa saya tanpa alasan yang jelas. Mengapa kalian ingin membawa suami saya malam-malam seperti ini? Kami ingin mengasingkan Bung Karno ke Rengas Dengklok agar terjauh dari pengaruh Jepang. Baiklah, saya ingin ikut dengan kalian, tapi dengan istri dan anak saya. Baiklah, istri dan anak Anda bisa ikut. Kami akan memastikan keamanan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada hal ingin yang saya bicarakan. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini demi kemerdekaan negara kita. Kami ingin bicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas pada sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat Anda benar, namun masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih memerlukan bantuan Jepang. Tapi Bung, bagaimana jika perkataan Jepang itu hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apa kita akan menunggu janji Jepang itu selamanya? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan demi rakyat-rakyat yang telah lama terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara. Mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin.
Saya memang mengerti perhitungan Anda semua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkannya dengan baik, tetapi saya yakin bahwa kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. Apakah kita bisa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan Jepang? Apakah semua itu mungkin kita lakukan sendiri? Tentu mungkin, Bung. Jika kita berusaha, pasti kita bisa. Lagi pula, para pemuda yang di Jakarta sedang menyusun rencana pertahanan untuk mencegah serangan Jepang maupun sekutu yang tidak setuju dengan proklamasi bangsa kita. Bagaimana, Bu? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh PETA tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi apa hasil keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan Indonesia dilaksanakan tanpa adanya campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pagi? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Mungkin iya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah, mari pulang. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tak akan mungkin mengizinkan kita untuk meneruskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang Laksamana Maeda? Beliau sangatlah dihormati oleh seluruh perwira Angkatan Laut. Tentu keamanannya sudah terjamin. Baiklah, Bu. Sebaiknya malam ini kita antarkan Ibu Fatmawati dan Guntur ke rumah mereka. Kemudian kita ke kediaman Laksamana Maeda. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Selamat malam, ada apa? Malam, maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Jadi begini Bung, kami membutuhkan tempat untuk membicarakan rancangan teks proklamasi yang akan dilaksanakan esok. Apakah kami bisa meminjam rumah Anda? Tentu saya, silakan masuk. Terima kasih. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Itu saya akan sampaikan. Baiklah, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Mari kita diskusi. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Apakah ada usulan? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kami tadi sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka? 3. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, maka naskah ini harus ditandatangani atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju.
Dan saya juga mengusulkan bagaimana naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana hadirin yang lain? Apakah setuju? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa. Di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Saudara-saudara sekalian, berkumpulnya kita di sini akan melihat suatu peristiwa yang penting. Peristiwa yang penting itu adalah proklamasi kemerdekaan. Di tanggal 17 Agustus 1945 ini, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaan. Maka dari itu, dengarkanlah teks proklamasi yang akan saya bacakan sesaat lagi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.